Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman sahabat Tasli, alhamdulillah jumpa lagi di channel Tasli TV yang masih dalam serial kita kali ini yaitu Soleh Muslihun. Juga masih dibersamai guru kita semua Ustaz Bambang Ridha Hafizallah yang sudah bersama kita di studio. Kita sapa dulu Ustaz Bambang. Assalamualaikum Ustaz Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ustaz Bambang, alhamdulillah masih setia menemani kita semua nih untuk berbagi ilmunya di Taslih. Alhamdulillah. Insya Allah sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Iya Ustaz Bambang, kita kan udah beberapa kali ya bicara atau beberapa episode yang lalu bicara tentang menjadi muslim yang ideal. Tidak hanya soleh tapi juga harus muslih. Kalau tidak salah di pembahasan episode terakhir itu tentang mindset, tentang akal, bagaimana seorang muslim cara pandangnya gitu-gitu ya. Kali ini kita masih bahas tentang itu atau ada tema baru lagi, Ustaz? Silakan. Iya, kita insya Allah hari ini masuk ke tema baru nih, Ustaz. Tema baru. Saya mau mulai gini. Kita pengen flashback dulu untuk kemudian bisa masuk ke tema baru kita gitu ya. Boleh. Tema besar kita kan soleh muslih. Bagaimana menjadi seorang muslim yang ideal. Ya. Yang kita definisikan dia adalah pribadi yang soleh muslih. Jadi bukan sekedar soleh tapi kemudian muslih. Muslih dalam arti bisa memberikan dampak positif gitu ya. Bisa melakukan perbaikan lah terhadap kebobrokan yang ada di tengah masyarakat gitu kan. Nah, seorang pribadi muslim yang ideal ini dia kan terdiri atau ada dua unsur utama ya yang membentuk atau menjadi syarat agar seorang muslim itu menjadi muslim yang ideal, soleh muslih. Betul. Yaitu dia punya iradah azimah, kemauan yang kuat lah bahasa mudahnya begitu. Iradah azimah. Kemudian unsur yang kedua adalah kudroh taskhiriyah. Kemampuan untuk manajemen, mengolah, intinya mudahnya begitulah, kemampuan dan kemampuan mudahnya begitu. Nah, kita coba breakdown lagi kan. Betul. Setiap unsur ini dibentuk oleh unsur-unsur juga, unsur-unsur lain gitu. Nah, kita kan masih membahas tentang iradah azimah. Bagaimana sih seorang muslim itu punya kemauan yang kuat dan lurus? Oke. Nah, harus ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah punya kemampuan akal dan intelektual yang baik, yang optimal gitu. Ini yang kita bahas cukup panjang dalam berapa episode gitu kan. Nah, unsur yang kedua ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini atau mulai pertemuan kali ini gitu. Kemampuan. Bukan. Tapi memiliki model kehidupan yang ideal. Oke. Nilai, prinsip, model kehidupan yang ideal. Artinya begini, seorang muslim atau seorang manusia lah, ketika dia hidup di dunia ini gitu kan, sebenarnya ketika dia beraktivitas apapun aktivitasnya gitu, itu tidak akan lepas dari nilai dan prinsip yang sebenarnya ada dalam dirinya. Cuma nanti tergantung nilai dan prinsip atau model kehidupan yang dia pegang ini bagaimana gitu. Baikkah atau burukkah kan gitu kan. Nah, kalau seorang muslim itu mau ideal dalam arti dia bisa disebut sebagai muslim yang ideal, dia harus punya prinsip nilai kehidupan yang ideal juga. Yang sebenarnya itu sudah ditawarkan oleh Islam gitu. Sudah digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an gitu kan, dan sudah dicontohkan juga sebenarnya oleh Rasulullah gitu kan, dan juga bersama para sahabat kan gitu kan. Nah, model kehidupan ideal ini istilahnya dalam Al-Qur'an adalah al-mathal al-a'la. Al-mathal al-a'la. Itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mudahnya adalah model kehidupan yang ideal. Al-a'la yang tinggi, yang luhur gitu kan, yang tinggi gitu. Nah, jadi maksudnya apa nih model kehidupan yang ideal? Maksudnya begini, ketika seorang manusia hidup, lahir di muka bumi ke dunia ini, dia akan berinteraksi dengan banyak hal gitu kan.
dia akan berinteraksi dengan pertama sang pencipta jelas. Karena dia Oh. adalah makhluk, berarti ada yang menciptakan. Mm-mm. Nah, kemudian dia nanti akan berinteraksi dengan sesama manusia. Kemudian dia akan berinteraksi dengan alam semesta. Artinya makhluk yang ada di dunia ini tapi selain manusia. Manusia, Hewan kek atau apa namanya lingkungan, tumbuhan. lingkungan, ya tambang kek, intinya segala Iya, manfaat yang ada di muka bumi iya ini gitu betul, kan. iya. Terus dia nanti dia juga akan apa namanya berinteraksi dengan kehidupan itu sendiri. Oh, ada lagi tuh ya? Ada lagi. Nah, kemudian dia nanti akan berinteraksi dengan akhirat. Karena yang namanya manusia itu kan ada yang tadinya tidak ada menjadi ada, kemudian nanti akan apa lagi kan Ya, gitu. dikembalikan. Dikembalikan kemana gitu, akhirnya apa kan gitu. Nah, ketika manusia berinteraksi dengan yang tadi kita sebutkan itu bagaimana? Apa namanya, prinsip atau konsep hubungannya apa gitu. Manusia dengan Tuhan, dengan Sang Harus Pencipta. bagaimana? Harus bagaimana kan Oke, gitu. oke, oke, Kan oke. itu ada konsep-konsepnya. Iya. Contoh mudahnya gini. Manusia dengan Tuhan. Gimana nih? Apa nih hubungannya nih? Hubungannya dan Hubungannya gimana? apa dan gimana gitu kan. Oke, oke ya. Kan kalau dalam Islam dan itu adalah yang ideal adalah itu adalah hubungan ubudiyah atau hubungan ibadah. Ibadah. Artinya manusia adalah hamba, Penghambaan ya lihatnya. menghamba kan gitu. Menghamba. Manusia adalah hamba yang harus tunduk kepada Allah secara utuh kan gitu. Totalitas kan gitu kan. Itu salah satu contohnya. Kalau contoh yang lainnya misalnya hubungan antara manusia dengan manusia. Ya. Manusia ketika berinteraksi dengan manusia yang lain, itu hubungannya apa? Hubungannya apa? Dalam Islam, dalam Al-Qur'an juga disebutkan itu adalah hubungan adil atau adil gitu, keadilan dan ihsan. Ihsan itu diterjemahkannya apa, Ustaz? Wah, ini dia, agak sulit diterjemahkan gitu. Kalau misalkan intinya ihsan itu orang kalau berbuat baik kepada orang lain udah kagak mikir timbal balik balasan. Artinya benar-benar tulus gitu. Dan yang tertinggi gitu. Adil, keadilan dan ihsan tadi. Dan ihsan. Kan ini diambil dari ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu sering didengar di khutbah Jumat. Itu pasti paling dihafal kan. Soalnya sepanjang khutbah dia tidur, dia dengernya pas lagi baru bangun gitu kan. Akhir doang tuh. Nah, intinya setiap hubungan antara manusia dengan apa yang tadi kita sebutkan itu ada konsep-konsepnya, ada penjelasannya gitu. Islam sudah menuliskan itu. Islam sudah punya itu. Konsep ideal itu yang tadi disebut dengan al-mathal al-a'la. Ya. Kan gitu kan. Nah, ini penjelasannya panjang lah pasti. Konsep kehidupan ideal itu gitu kan. Mungkin suatu hari nanti lah kita akan coba jelaskan gitu kan. Nah, al-mathal al-a'la ini kalau untuk mendekatkan ya pemirsa gitu ya yang mendengarkan, ini diibaratkan seperti desain atau rancangan bangunan lah. Jadi kalau misalnya kita mau bangun rumah, kan biasanya kita minta arsitek untuk menggambar rancangan desainnya seperti apa. Betul. Gitu kan. Oh ini begini begitu kan pasti si arsitek ini kan melihat ini tanahnya berapa meter gitu ya kan. Diukur semua lah. Kontur tanahnya seperti apa, menghadap ke utara, timur, barat, dia akan melihat lah. Dia artinya setelah mempelajari itu semuanya, setelah mengetahui lah apa yang berkaitan dengan tanah itu, wilayah itu kondisinya itu seperti apa, baru dia membuat rancangan kan. Nah, rancangan desain inilah yang bisa kita analogikan untuk al-mathal al-a'la ini. Artinya nanti kan rancangan desain ini akan diberikan kepada orang yang buat, tukangnya gitu kan. Tukang tinggal teknik sipil. Apa istilahnya? Teknik sipil betul. Kan orang nanti tinggal atas dasar konsep itulah menjalankan pembangunannya kan gitu kan. Al-mathal al-a'la seperti itu. Gambar utuh, konsep utuh untuk menjalankan kehidupan di dunia untuk kemudian sampai di akhirat juga itu seperti apa? Itu dia al-mathal al-a'la. Udah ada tuh dan itu artinya sudah lengkap secara teori dan praktek. Prakteknya lewat Rasul itu kali, Ustaz. Ya, itu contohnya gitu ya. Oh ya. Contohnya gitu. Kan artinya nanti kalau
contoh-contoh itu nanti bisa dikembangkan dalam arti tantangan yang dihadapi Rasulullah Iya. dengan kita kan berbeda. Tapi tadi nggak keluar dari grand Nggak design keluar itu. dari grand design itu kan Oh, gitu. masya Allah, masya Nah, Allah. sekarang berikutnya al-mathalul a'la, model kehidupan yang ideal ini hak prerogatif Allah. Maksudnya Konsep ini cuma Allah yang layak dan pantas untuk membuatnya. Manusia nggak boleh. pasti ada cacatnya kalau manusia. Kalau manusia pasti ada cacat. Ada celahnya. Ada celahnya. Ini berdasarkan surat Ar-Rum ayat 27. Allah berfirman, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Oh iya. Dan dialah, maksudnya Allah gitu ya, Allah yang menciptakan makhluk dari permulaan kemudian mengulanginya kembali, artinya nanti akan dihidupkan kembali mengembalikan dalam di dunia akhirat gitu ya, di akhirat maksudnya gitu. Dan itu lebih mudah bagi Allah, dan hak prerogatif Allah lah lahu walahul matsalul a'la, dan hak prerogatif Allah untuk mendesain kehidupan itu, model kehidupan yang ideal. Gitu kan. Nah, ini hak prerogatif Allah. Kenapa? Karena yang menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, ya Allah. Itu Allah gitu. Betul. Tapi itu artinya kita sebagai seorang muslim itu dulu yang harus ada dalam benak kita tuh. Harus. Kalau apa istilahnya ya, kalau kita mau cari gaya hidup yang ideal atau aturan yang ideal tuh ya tadi Allah yang punya gitu. Betul. Allah yang betul. punya hak apa Betul. yang antum bilang tadi. Prerogatif. Hak prerogatif Allah kan gitu kan. Nah, nanti jadi masalah kalau kemudian model kehidupan ideal itu Gimana? yang mendesain justru bukan Allah, manusia gitu. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang barat gitu kan. Ketika dia memang tidak punya landasan wahyu, terputus dengan wahyu, dengan agama bahkan gitu kan. Ya dia akan mencoba mencari kan berdasarkan pengalaman mereka. Ke apa namanya? Bukan kependekan sih, apa ya? Keterbatasan akal pikiran mereka gitu kan. Dan itu juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 60. Lilladzina la yu'minuna bil akhirah matsalus saw walillahil matsalul a'la wa huwal azizul hakim. Berarti ada antitesanya itu dari matsal a'la itu matsalus saw. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dulu gitu ya, bahwa konsep kehidupan atau model kehidupan yang ideal itu hak prerogatif Allah. Sementara kalau kemudian manusia berusaha untuk membuat model kehidupan yang ideal, nah ini pasti akan ada aja masalahnya. Ya karena keterbatasan manusia gitu kan. Bahkan kadang manusia juga misleading atau salah paham terhadap dirinya sendiri gitu kan. Bagaimana sifat-sifat mereka, tabiat-tabiat manusia kan gitu kan. Nah, dan dalam dalam kesempatan yang lain, dalam ayat yang lain gitu ya, Allah tuh menjelaskan gitu dalam surat Muhammad ayat 3, dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batila wa annal ladzina amanu taba'ul haqqu mir rabbihim. Karena kecenderungan orang-orang manusia, apalagi yang kemudian manusia kufur gitu ya, manusia kafir gitu ya, mereka kan cenderungannya kebatilan, mengikuti kebatilan kan gitu, hawa nafsu dan seterusnya. Nah ini bahaya kalau kemudian dijadikan model kehidupan dibuat oleh mereka kan gitu. Iya betul. Nah sekarang pertanyaannya gini, apa urgensi model kehidupan yang ideal bagi seorang manusia? Apalagi kemudian model kehidupan ideal itu harus dari Allah gitu. Kenapa nggak dari manusia gitu kan? Apa tuh gitu. Nah ini secara garis besar model kehidupan ideal yang sudah digariskan oleh Allah itu memang sejalan atau sesuai dengan penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia itu sendiri gitu kan. Berbeda dengan model kehidupan ideal yang dibuat oleh manusia, apalagi kemudian manusianya manusia
kafir gitu yang Ya. terputus dengan wahyu gitu ya, tidak punya bimbingan wahyu. Ya ini lebih parah lagi gitu kan. Karena mereka tidak paham Kehidupan. kehidupan, tidak paham tabiat, tidak paham Fitrah. fitrah manusia seperti apa gitu kan. Bahkan dalam penelitian psikologi modern ada pembuktian bahwa memang konsep atau model kehidupan ideal Islam itulah yang memang benar-benar bisa menjawab atau bukan menjawab, memenuhi kebutuhan manusia Keseluruhannya. keseluruhan. Bahkan katakan yang kebutuhan-kebutuhan yang fundamental gitu ya, yang pokok itu hanya bisa dipenuhi oleh model kehidupan ideal yang diberikan oleh Allah. Itu hasil penelitian siapa, Ustaz? Jadi setidaknya ada Abraham Maslow ya. Abraham Maslow dia kan bapak psikologi modern gitu ya. Modern. Yang dia sendiri mengkritik pemikiran atau sekolah psikologi yang sebelumnya gitu ya. Yang lebih berorientasi pada sekularisme. Materialism gitu kan. Nah, Maslow sendiri tuh mengkritik itu dan mengakui kemudian gitu ya, bahwa model kehidupan ideal Islam lah yang bisa menjawab atau memenuhi kebutuhan manusia gitu ya. Karena beliau ini digadang-gadang tadi yang Bapak psikologi modern dan pemikiran-pemikirannya seingat saya sering dijadikan landasan pendidikan, Ustaz. Betul. Ya kan ya, kalau nggak salah gitu ya. Oke, lanjut, Ustaz. Nah, jadi kalau kita coba merenungi gitu ya, merenungi ini ayat yang insya Allah mah kita apal banget di luar kepala gitu. Apa tuh? Saya yakin juga pemirsa juga apa di luar kepala nih. Surat Ad-Dzariyat ayat 56 sampai 58 tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku atau Allah gitu ya, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku atau menghamba kepadaku gitu. Khalaq al-khalqu gitu ya. Itu artinya bukan hanya sebatas menciptakan dalam arti membuat yang tadinya tidak ada menjadi ada. Tapi maksudnya adalah lebih dari itu. Apa, Ustaz? Menciptakan, membuat yang tadinya tidak ada menjadi ada. Terus kemudian mendesain sedemikian rupa secara mendetail dan sekaligus memberikan petunjuk. Sedalam itu ya, Sedalam itu. Kalau seingat saya, khalaqa bedanya selalu sama ja'ala tuh. Nah, khalaqa itu yang saya tahu tadi menciptakan dari sesuatu yang nggak ada. Kalau ja'ala sudah ada, cuma ditambahin lagi. Apa, gitu. Nah, al-khalq itu artinya bukan hanya sekedar membuat yang tadi tidak ada menjadi ada. Bukan hanya sebatas itu, tetapi kemudian sampai kemudian memberikan petunjuk berdasarkan apa yang sudah diciptakan itu gitu. Seperangkat jadinya. Makanya sebenarnya manusia hidup di muka bumi ini udah gampang. Tinggal ikut aja gitu. Kan kadang zaman sekarang anak muda gitu biasanya banyak tuh kan bikin hidup susah banget gitu. ngeluh gitu. Padahal mah gampang. Sudah ada petunjuknya nih. Tinggal ikutin aja gitu. Tinggal ikutin tuh dalam arti bukan kemudian kayak wayang ya. Bahwasanya kita dikendalikan secara penuh oleh Allah gitu. Bukan juga kan. Justru kan kita punya ruang kebebasan gitu kan. Yang sangat besar sekali yang diberikan oleh Allah untuk menjalankan apa yang sudah diatur kan gitu kan. Nah, makanya Rasulullah sendiri pernah mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Ini menarik nih, Sat. Dr. Majid menggarisbawahi bahwa ini hadis sering banget disalahpahami. Disalahpahami. Gimana, Ustaz? Kan artinya menurut Dr. Majid adalah ini berkaitan dengan yang tadi wa ma khalaqtul jinna. Kalau Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menghamba gitu ya. Nah, kemudian
i'malu faqulun muyassar lima khuliqalah, artinya berarti beramallah. Ya sudah, beraktivitaslah. Iya. Karena setiap orang dimudahkan untuk menuju Takdirnya. apa yang diciptakan untuknya. Nah, ini dia. Iya. Bukan takdirnya justru, Sat. Iya. Tapi justru kan lima khuliqalah itu artinya manusia diciptakan untuk menghamba kepada Allah. Berarti artinya mudah Mudah, untuk jadi hamba Allah, taat sama Allah itu mudah. sangat gitu. mudah. Karena sudah ada konsepnya gitu. Sudah ada ABC-nya itu, petunjuknya sudah ada. Iya, iya, iya. Kan nggak bingung kan? Betul, betul. Nah, mungkin ini bisa jadi yang kalau aneh biasanya baca ada bukunya siapa namanya? Abul Hasan Ali An-Nadwi. Beliau mengatakan, beliau punya buku Madza khasiral alam bin hitatil muslimin itu. Apa kerugian dunia dengan kemunduran kaum muslimin gitu. Iya. Artinya kan, oh ternyata dunia mundur ya. Kalau kita lihat secara teknologi kan maju, tapi ternyata secara norma, secara pandangan idealnya Islam itu justru mundur. Loh, kok bisa dibilang mundur? Ya iya mundur. Gara-gara muslimnya. Karena banyak masalah kan. Ternyata banyak masalah. Nah, masalahnya ini mulainya dari mana? Karena ketika Eropa mulai bangkit gitu ya. Iya. Masuk ke masa yang mereka sebut masa kemasan gitu ya. Golden Age. Golden Age itu ternyata kan mereka tidak punya wahyu kan. Bingung nentuin. Jadi mereka harus mulai dari awal lagi. Para pemikir, para filsufnya nyari, wah, model kehidupan yang ideal tuh seperti apa ya? Mereka bikin lah. Oh, ternyata iya. Mereka awalnya kan kalau aneh ngedesain ulang lagi. Nah, iya. Dan masalah gini, Sat, kalau aneh baca mereka sampai menjanjikan bahwa model kehidupan ideal yang mereka buat ini akan menghadirkan surga di dunia. Nah, walhasil apa? Banyak bunuh diri. Perang dunia. Iya. Nah, perang dunia 1 dan kedua kan. Iya. Walhasil itu kan. Boro-boro surga. Nah, mana surganya kan gitu. Sampai sekarang masih terjadi perang. Artinya setelah muslimin jatuh, artinya yang mungkin kalau Anda bisa lihat kenapa Eropa butuh menyusun ulang, karena muslimin yang nggak megang peradaban lagi. Betul. Yang tadinya dia punya panduan al-mathalul a'la, dia nggak megang peradaban, digantilah tuh yang megang peradaban orang yang nggak punya mathalul a'la. Nah, oh gitu. Iya. Dan masalahnya ketika mereka bikin model kehidupan ideal, mereka berusaha untuk mengglobalkan kan, melakukan globalisasi kan. Sehingga sebenarnya mungkin kalau kita lebih sadari lagi ya, hari ini kehidupan kaum muslimin mah banyak yang ibarat kata mah ya kayak orang kafir, bahasanya begitu ya. Kalau disadari lebih dalam lagi kan gitu kan. Nah, menariknya lagi Zat, ini kalau kita lihat, kalau kita coba komparasi gitu ya, antara mathalul a'la atau model kehidupan ideal yang dibuat oleh Allah dengan model kehidupan mathalus sau tadi yang dibuat oleh orang-orang barat dan kafir itu, perbedaannya sangat mencolok sekali. Dan itu bisa kita rasakan lah. Artinya begini, contohnya begini. Model kehidupan ideal yang ditawarkan oleh Islam, yang dibuat oleh Allah, itu sangat komprehensif. Komprehensif maksudnya gimana? Dia memberikan petunjuk kepada manusia mana yang menjadi tujuan akhir dan mana yang sarana gitu. Oke. Kan gitu ya? Iya. Nah, masalahnya kalau mathalus sau, model kehidupan idealnya orang barat, udah salah nih. Yang apa bahasanya? Sarana dijadikan tujuan akhir. Contohnya apa? Contohnya begini. Contoh mudahnya nih ya. Salah satu tujuan hidup manusia itu kan adalah keluarga, berketurunan gitu ya, punya keturunan gitu, dan kemudian ada hubungan harmonis dengan kerabatnya gitu kan. Ini kalau kita membahas tadi gitu ya, manifestasi sosial dari konsep ibadah dalam Islam kan seperti itu. Nah,
Untuk mencapai tujuan-tujuan itu, kan ada sarananya kan. Sarananya apa? Sarananya berarti menikah gitu kan. Jima buat dapat anak, Gitu kan, hubungan biologis gitu kan. Kemudian berinteraksi, bergaul antara suami dan istri gitu kan. Itu kan sarana. Nah, kalau mathalusau yang sarana ini dijadikan tujuan akhir. Oke. Dijadikan tujuan akhir sehingga makanya kita melihat hari ini banyak perceraian. Belum lama ada Raisa mau cerai. Update juga nih. Dikit-dikit gitu ya. Oke. Ini disebabkan karena dia manusia menjadikan sarana sebagai tujuan akhir. Berarti ini sangat fundamental sekali sebenarnya. Jadi menikah itu dalam perspektif mathalul a'la beda dengan perspektifnya mathalus saw. Betul. Kalau menurut mathalul a'la itu Islam artinya dia adalah sarana mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan tadi. Bahkan sampai akhirat. Sampai akhirat jelas. Bahkan tanggung jawab gitu kan. Makanya kalau aneh kalau aneh romantisnya bukan aku akan menemanimu sampai beruban. Oh enggak. Saya menemanimu jangan sampai beruban, sampai hitam lagi rambutnya. Karena di surga kan akan dibangkitkan dalam keadaan muda kan. Kira antum chat lagi. Ini gitu kan. Iya, dari situ aja udah beda ya Sat ya. Beda. Makanya sekarang banyak perceraian kenapa Sat? Karena seakan udah kalau udah nikah udah selesai sampai nih puncaknya nih gitu ya. Itu dia. Dan masalahnya ketika itu dijadikan sarana, itu dijadikan tujuan akhir, akhirnya apa? Wah, ketika tidak. Makanya aneh kan? Udah 10 tahun, 15 tahun menikah, bahkan udah punya anak sekian. Aku belum mendapatkan kebahagiaan. Loh. Itu gitu kan? Iya, janggal situ. Itu karena salah satu masalahnya adalah karena dia secara filosofis menjadikan yang seharusnya sarana menjadi tujuan utama, tujuan akhir. Tujuan utama, tujuan akhir. Gitu. Di situ udah kontra sekali. Udah kontra sekali. Nah, itu pentingnya nih Sat, kita kajian ini penting supaya ya tipis-tipis lah mengubah mindset ya. Betul. Pentingnya. Yang kedua nih Sat, kontradiksi atau perbedaan komparasi antara mathalul a'la dan mathalus saw itu. Kita mudahkan aja nih istilahnya agar lebih mudah. Mathalul a'la, mathalus saw. Langsung gitu aja. Nah, mathalul a'la itu nilai-nilai yang ditawarkan itu selaras dengan perkembangan jasmani, psikologi atau mental, kejiwaan dan intelektual manusia. Gak menabrak itu semua. Tidak menabrak. Artinya sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia dari dia kecil. Sesuai fitrah lah. Sesuai fitrahnya lah. Kecil kan manusia itu ketika tumbuh itu kan bukan hanya jasadnya doang, fisiknya yang menjadi besar gitu kan. Tapi kemudian mental, kemampuan, kepribadiannya. Nah, mathalus saw justru bertentangan nilai-nilainya dengan perkembangan fitrah manusia. Contoh Sat. Maksudnya gimana? Ini dia. Mathalus saw ini kita bisa rasakan dan bisa kita lihat hari inilah. Contohnya banyak sekali. Contohnya adalah gini. Sekarang unik ya. Aneh, unik, nggak tahu aneh, unik atau gimana lah gitu. Ajaib gitu. Seharusnya manusia semakin dia dewasa, dalam dirinya itu ada fitrah untuk mengemban amanah dan tanggung jawab. Tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu kan berarti mau berkorban, mau melepaskan kenyamanannya dan seterusnya. Hari ini justru karena kita didominasi oleh mathalus saw, model kehidupan ideal yang dibuat oleh orang barat. Ini akhirnya manusia secara fisik tubuhnya dewasa, tapi secara pikiran sebenarnya masih anak-anak. Anak-anak itu gimana sih? Anak-anak itu kan seneng main, seneng enak gitu kan. Bercanda terus. Hari ini coba lihat. Udah tua juga maunya mah menghabiskan yang terus egois kan. Orang yang korupsi emang itu nggak egois kan, itu mikirin dirinya sendiri. Betul. Seharusnya semakin dewasa secara fitrah manusia yang diciptakan oleh Tuhan adalah dia semakin bertanggung jawab. Fitrahnya begitu. Tapi karena mathalus saw mendominasi ini, manusia jadinya nggak sesuai fitrah pertumbuhan. Fisiknya tumbuh. Tapi
sisi lainnya, Sisi psikologisnya masih psikologisnya anak-anak, anak-anak. masih anak-anak. Ya walhasil hari ini mereka maunya senang-senang, nggak mau bertanggung jawab. Betul. Contohnya mau macarin anak orang tapi nggak mau nikahin. Nah kan itu, maunya anak doang, Iya. ya kan. Nah ini kan makanya akhirnya kita jadi jomplang saat ngelihat Betul sih. anak muda katanya di zaman Rasulullah bisa kita katakan itu adalah zaman kemasan kan. Iya. Dapat legalitas dari Allah, Betul. radhiyallahu anhum wa radu'an. Jauh banget. Zaid bin Harithah Iya. jadi panglima. Umur masih muda lah. 17 atau 18. Di belakangnya ada Abu Bakar, Umar, siapa. Belum anaknya Iya. Usama 18 tahun juga gitu. Zaman sekarang jadi apa? 18 tahun. Lamine Iya. Yamal. Jadi pemain bola hebat sih. Tapi kan jomplang itu kan. Iya betul. Itu termasuk menurut Ani juga kerugian dunia kan. Oh iya. Sisi itu nggak dilihat. Sisi-sisi yang teknologi terus yang dilihat maju itu. Betul, sisi itu. sisi materinya. Padahal secara yang tidak tampak ini kita sedang mengarah kepada kemunduran. Betul. Dan yang terakhir ini dia. Apa Ustaz? Perbedaan antara mathalul a'la dan mathalus shaw. Ada kesenjangan, bukan kesenjangan, Sosial. ada kontradiksi yang sangat besar dan berat yang diciptakan oleh mathalus shaw. Apa itu? Kalau kita berbicara tentang kehidupan di dunia ini ya, itu kan kehidupan manusia itu kan ada yang sifatnya kita sebut ini lembaga pendidikan langsung dan tidak langsung. Langsung itu maksudnya sekolah, kampus gitu ya. Nah, ini kalau dengan dominasi mathalus shaw, lembaga pendidikan langsung seperti sekolah dan kampus, tujuannya kontradiksi dengan lembaga pendidikan yang tidak langsung. Contohnya lembaga pendidikan tidak langsung itu namanya media sosial. Oke. Kan lembaga pendidikan maksudnya yang mempengaruhi kehidupan manusia gitu ya. Lembaga sosial, maksudnya media sosial gitu ya. Kemudian apalah sarana hiburan dan seterusnya. Ini kan saling kontradiksi. Maksudnya gimana kontradiksinya? Di sekolah, di kampus itu manusia dituntut, diajarkan, diharapkan untuk menjadi manusia yang produktif, hebat dan seterusnya. Tapi masalahnya ketika pulang ke rumah, ketemu media sosial, hiburan dan seterusnya justru membentuk manusia agar sangat konsumtif dan tidak menjadi manusia yang produktif. Jadi bertabrakan jadinya. Mestinya ada sinergi. Seharusnya kan kalau masalah alam kan nggak begitu, harus saling mendukung gitu kan. Iya. Apalagi pendidikan mah pada dasarnya semua gitu kan, bukan hanya sekolah doang. Lembaga pendidikan itu kan. Iya. Di rumah semuanya kan begitu. Artinya malah satu dengan yang lainnya saling menghancurkan dong kalau kayak gitu. Iya. Yang satu membangun, yang satu menghancurkan. Iya sih. Ada orang lagi bangun rumah, temennya ngancurin gitu kan, apakah gak dikeplak itu. Itu ya. Jadi terlalu banyak kontradiktifnya ya dia. Betul. Yang ditawarkan oleh mathalus shaw itu. Apalagi saat yang jadi bahasan kita buat kesempatan kali ini. Cukup lah kayaknya. Cukup dulu nih. Ntar kita akan lanjutkan lagi. Sekarang jadi pertanyaan begini, Sat. Kalau memang model kehidupan model kehidupan ideal milik Islam yang ditawarkan oleh Islam, yang dibuat oleh Allah itu memberikan manfaat gitu. Kenapa sekarang kok kaum muslimin mundur? Sementara model kehidupan ideal mathalus shaw itu maju, artinya mendominasi lah gitu. Kenapa itu? Nah ini ntar kita akan bahas lah pada pertemuan yang akan datang. Masyaallah, jazakallah khair Ustaz Bambang. Tadi yang saya sangat highlight itu sebenarnya kita hari ini ada di dominasi peradaban mathalus shaw. Betul. Ya, kita ada di mathalus shaw. Sehingga kita mau nggak mau pelan-pelan perlu keluar. Gimana caranya kita keluar dari dominasi mathalus shaw ini menuju mathalul a'la gitu Ustaz ya. Baik, insyaallah teman-teman kita pelan-pelan memahaminya karena ini ya butuh dirombak kali ya cara berpikir kita sebagai manusia supaya kita minimal jadi soleh dulu,
kemudian jadi menjadi orang yang muslih, yang memiliki dampak positif untuk kehidupan orang lain, masyarakat kita, umat terlebih deh. Terima kasih Ustaz Muhammad sekali lagi, insya Allah teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi di episode yang akan datang. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.